Saya mau katakan, jikalau seorang mualaf, seorang dari Kristen dan berpindah ke Muslim, itu diberikan kesempatan untuk ceramah, itu biasa. Karena pemberitaan tentang mualaf ini adalah pemberitaan yang sungguh-sungguh luar biasa di Indonesia ini. Dan jikalau dalam setiap ceramah mereka menceritakan tentang kekristenan, tentang keburukan Kristen, tentang ketuhanan Kristus, tentang keburukan iman Kristen, tentang keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang Kristen, itu biasa. Karena persoalan tentang kekristenan buat orang-orang Islam itu menjadi topik yang menarik. Dan jikalau mereka selalu menyampaikan tentang kekristenan, itu biasa juga bagi kami. Karena mereka sendiri tidak paham tentang Al-Quran dan bahasa yang mereka imani. Tetapi saya mau katakan bahwa jikalau mereka menyampaikan tentang kebenaran-kebenaran kekristenan, itu tandanya bahwa mereka kalah bersaing dengan ustadz-ustadz yang lebih top dari mereka. Tetapi hari ini saya mau tegaskan, bagaimana jikalau seorang muslim sejati yang membongkar kebohongan-kebohongan Islam dan kitab-kitab Islam itu sendiri. Mari berpikir waras, mari berpikir sehat. Salam waras dari saya, Martir Channel. Shalom, jumpa lagi bersama saya di channel ini, Martir Channel. Salam sejahtera buat kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Next guys, di video kali ini saya akan coba share satu buah video yang baru saya dapatkan dari teman saya. Video ini mungkin baru diupload 1 hari yang lalu, di mana seorang muslim sejati membongkar kebohongan, fakta tentang kebohongan atau dusta yang selama ini diyakini, yang selama ini diimani oleh orang-orang Islam sebagai sebuah wahyu Allah, yaitu Al-Quran yang selama ini mereka bangga-banggakan itu. Ternyata Bapak Muhammad KC ini seorang muslim sejati. Dia berani untuk menyingkapkan kebohongan, fakta tentang pengajaran-pengajaran yang ada di pesantren-pesantren, dan fakta tentang kepalsuan dari Al-Quran, kebohongan-kebohongan tentang wahyu Allah yang disingkapkan dalam Al-Quran ini. Oke guys, yang menariknya bahwa Bapak Muhammad KC ini bukanlah seorang murtadin. Mungkin kita berpikir ya biasa, kalau dia seorang murtadin dia menyingkapkan tentang itu. Tetapi yang menarik bahwa Bapak Muhammad KC ini dulunya dia berkata dia seorang Islam, tetapi sekarang dia Muslim. Berarti dia adalah seorang Muslim sejati, berani menyingkapkan fakta tentang kebohongan yang selama ini disembunyikan oleh kaum Islam. Oke guys, tidak perlu kita berlama-lama, langsung saja kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad KC. Dulu seorang Islam, sekarang jadi Muslim. Apa bedanya Islam dengan Muslim? Tentu beda. Dalam video ini, saya ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semoga Indonesia dipimpin oleh Bapak menjadi negara besar, negara aman, damai dan tentram. Baldatun thayyibatun warabul ghafur. Dalam video ini saya ingin menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Umat Islam menggunakan pedoman kitab kuning, yaitu kitab fikih, yang disebut kitab Safinah, kitab kuning, kitab gundul. Tapi mereka menganggap kitab tersebut kitab Quran. Inilah suatu pemahaman yang keliru. Dan kitab kuning tidak pernah dijelaskan oleh
para kiai di masjid dan di pondok pesantren. Karangan siapa kitab kuning itu? Saya jelaskan. Kitab kuning adalah karangan Syekh Nawawi yang bermukim di Arab. Dia berasal dari Banten. Dan pengarangnya Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Kitab itu bermadzhab Imam Syafi'i. Apa substansi yang ada di dalam kitab kuning? Yaitu rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini dia bentuk kitabnya. Kitab ini adalah Kasifatu Saja, Safinatun Naja. Kitab ini adalah membahas tentang hak dan kewajiban sebagai umat Islam. Umat Islam wajib sholat, wajib zakat, puasa. Ini kitabnya. Di sini tertulis rukun Islam. Nah, ini rukun Islam. Dan di sini juga tertulis waktu sholat. Jadi yang sesungguhnya umat Islam ini dalam melakukan ibadah itu mengikuti alurnya kitab karangan ini, yang disebut kitab Sapinah. Inilah yang disebut juga kitab fikih, hasil karangan Syekh Muhammad Nawawi. Oleh karena itu saya ingin berpesan kepada Bapak Kiai Yahya Waloni, Ustadz Abu Somad, dan Gus Nur Raharja, jangan terlalu pede, merasa benar. Sebenarnya Anda ini sudah menyimpang dari Al-Quran. Banyak orang yang mengatakan kalau mengikuti Isa Al-Masih adalah pengkristenisasian. Padahal Isa Al-Masih Rasul Allah, Nabi Allah yang diturunkan oleh Allah, tercatat di dalam kitab Al-Quran. Inilah kitab Al-Quranul Karim yang dulu saya bawa ketika saya pulang hajian dari Mekah tahun 97. Di dalam kitab ini tertulis bahwa Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Ini di dalam surat Al-Imran ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Tidak menurunkan kitab hadis dan fikih. Sekali lagi, saya katakan Allah tidak menurunkan kitab hadis dan fikih. Apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran? Al-Quran menjelaskan tentang orang yang berasal dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Tertulis di dalam surat Al-Imran ayat 45 dan ayat 55. Isa Al-Masih adalah ruh Allah.
itu dijelaskan di dalam surat 21 Al-Anbiya ayat 91 yang berbunyi, "Fanafahna fiha min ruhina wa ja'alna wa ayata lil alamin." Dan kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, kata Allah. Dan kami jadikan dia, Isa dan Maryam, sebagai tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Isa Al-Masih adalah ruh dari Allah. Hidup di dalam dunia, mati, dan pada hari ketiga bangkit. Nanti akan turun lagi di hari kiamat. Banyak kitab yang menceritakan tentang Isa Al-Masih akan turun lagi. Diceritakan oleh Injil, diceritakan oleh Al-Quran, juga diceritakan oleh hadis. Oleh karena itu saudara, jangan sampai saudara terlambat. Segeralah hijrah dari mengikuti yang tidak tahu sorga, dari mengikuti yang walahu alam, kepada kepastian, yaitu Isa Al-Masih. Kalau bahasa Inggrisnya Yesus Kristus. Segera sebelum pintu tobat ditutup. Terima kasih. Oke guys, saya tidak akan memberikan komentar dalam video ini. Bersama-sama kita telah saksikan dan saya pikir itu jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad KC ini. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari bersama-sama kita berikan komentar-komentar yang baik tanpa harus menjelekan satu sama lain. Dan biarlah apa yang kita sampaikan, apa yang kita nyatakan dalam video ini melalui komentar kita, itu bisa memberkati banyak orang dan banyak jiwa dimenangkan melalui komentar-komentar yang kita sampaikan dalam video ini. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kembali saya ingatkan, buat saudara-saudara saya yang baru pertama kali menyaksikan video saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar bisa memberkati banyak orang dan banyak jiwa dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke guys, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.